Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bung Bob. Semoga sahabat Bung Bob tetap sehat, tetap semangat, dan happy. Oke, malam ini gua mau bahas tentang persiapan Inter untuk melawan Bayern Munchen gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat berita bahwa di Internews ini juga Inzaghi di dalam pelatihan kemarin dan hari ini itu dia melakukan beberapa perubahan. Nah, semoga aja nih sahabat Book Bob Inzaghi ada perbaikan perubahan-perubahan gitu loh. Karena kemarin ya kita melihat di pertandingan terakhir bahwa ada beberapa ya mungkin detailnya ya kita sih nggak bilang kesalahan ya, tapi mungkin dia miss di situ gitu loh. Nah makanya di pertandingan ini kan pertandingan besar ya, bahwa kita melawan Bayern Munchen ini adalah klub Eropa yang selalu konsisten. Setiap tahun di Liga Champions itu dia selalu melalui 16 besar, bahkan perempat final juga gitu kan. Bahkan dia sampai juara gitu loh. Jadi benar-benar kita akan melawan mereka. Ya kita perlu persiapan yang sangat mapan gitu loh. Ya tapi kita juga bisa lihat di musim lalu kita juga ketemu Real Madrid, Liverpool, dan bahkan banyak sekali orang menjagokan Liverpool, Real Madrid gitu kan. Tapi kita bisa lolos kan. Tapi Liverpool kita kalah dan menang di kandang, tapi kita kalah agregat. Ya nggak apa-apa. Itu kan udah masa lalu. Nah sekarang bagaimana nih persiapan kita untuk melawan Bayern Munchen gitu loh. Nah itu perubahan-perubahan yang terjadi di Inzaghi, salah satu adalah kemungkinan besar Dzeko yang akan jadi starter bareng Toro, karena memang chemistry-nya si Toro dengan Dzeko ini kan musim lalu sahabat Bung Bom kan udah bisa tahu sendiri ya. Nah kemungkinan ya, tapi nggak tahu juga apakah benar Hakan akan diganti sama Miki, karena di di konferensi pers yang menemani Inzaghi adalah si Hakan gitu loh. Nah, terus yang untuk Bastoni kemungkinan cadangan, dia akan digantikan sama Di Marco, karena ya sahabat Bung Bob bisa lihat sendiri bagaimana performancenya Bastoni jauh banget dari harapan kita kemarin. Bahkan si mantan pemain Inter Cassano mengkritisi si Bastoni gitu loh, bahwa kalau kita bermain di klub besar, kita nggak harus seperti itu. Malah dia bilang bahwa si Bastoni malah sibuk ngeliatin yang like-like di sosial media, kata dia begitu gitu kan. Tapi itulah istilahnya ya yang namanya performance lagi menurun ya. Jadi Inzaghi harus cepat mengambil keputusan gitu loh. Nah kemungkinan di sayap kiri itu akan Gosens akan dipasang jadi starter. Jadi ada 4 orang yang akan jadi starter ya kita nggak tahu. Nah kan kemarin tadi juga gue baca di Sempre Inter di Internews ya masih kemungkinan besar itu Handanovic ya. Harapan kita Onana bakal dipasang jadi starter, ternyata itu kemungkinan besar sangat kecil kemungkinannya. Tapi kalau untuk di Serie A bisa aja nanti di lawan Torino atau lawan berikutnya gitu loh. Kalau yang gue baca tadi seperti itu gitu loh. Jadi gue juga mau cerita gitu loh, bahwa tadi gue juga melihat dan membaca juga menonton konferensi persnya si Inzaghi gitu. Inzaghi bilang ya kalau di sepak bola ya kritikan itu pasti setiap hari gitu loh. Yang paling penting adalah kita melakukan yang terbaik buat Inter gitu loh. Dia bilang seperti itu gitu loh. Artinya ya dia akan melakukan perbaikan-perbaikan. Malah dia senang dengan ada kritikan itu, artinya dia istilahnya itu menjadi bahan introspeksi buat diri dia gitu loh, dan timnya gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah, malah membuat dia kuat gitu loh. Dia pengen melakukan kebaikan untuk Inter. Artinya ya biasa aja sih sebenarnya. Kalau kayak kekalahan ibarat 2 kali kita kalah dari Lazio dan Milan, itu adalah sebenarnya pembelajaran buat kita semua. Dia bilang gitu kan. Nah itu artinya
Inzaghi sekarang lagi mempersiapkan. Dia bilang ya, dia mempunyai puluhan pilihan gitu loh. Banyak dari fans, oh pakai ini, pakai ini. Tapi yang langsung melihat nyata di latihan, stafnya Inzaghi melihat seperti apa, siapa yang pantas untuk jadi starter, dialah yang tahu gitu loh. Kalau kita kan seperti gue bilang selalu gitu loh, bahwa kalau kita sebagai fans kan kita hanya bisa melihat dari layar kaca, hanya melihat berita, baca berita, kan itu aja. Nah, Inzaghi yang lebih tahu detailnya seperti apa gitu loh. Nah, semoga aja ya sahabat Bung Bob, kita bisa mendapatkan yang terbaik hasilnya nanti melawan Bayern Munchen. Yang paling penting adalah itu tadi gitu loh, istilahnya kita harus benar-benar padu gitu loh, itu ya. Nah, terus juga akan juga diwawancara bahwa ya istilahnya ya setiap orang itu istilahnya kita itu sekarang ini kita saatnya melangkah step by step gitu loh. Terus yang kedua ya mengenai masalah pertahanan, nggak bisa dalam permainan tim kita tidak bisa menyalahkan hanya pertahanan gitu loh. Ada detail-detail tertentu yang perlu kita lihat gitu loh, di mana gitu loh. Terus dia bilang derby gimana? Kita udah nggak mikirin derby. Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana Bayern Munchen. Bayern Munchen itu kuat dan cepat gitu loh. Artinya ya kan si Hakan juga ada sering ya melawan Bayern Munchen itu, jadi dia ada tahu karena dulu kan dia main di Leverkusen gitu loh. Jadi sedikit banyak pengalamannya si Hakan ini juga akan membantu Inter nanti. Nah, terlepas dia jadi pemain cadangan atau dia pemain jadi starter gitu loh. Jadi ya kita berharap lah yang terbaik gitu loh. Karena menurut gue ya kalau kita prediksi emang ini lawan berat gitu loh. Tapi itulah sepak bola. Sama aja kayak kemarin kita memprediksi bahwa kita bisa menang melawan Milan, tapi yang terjadi kebalikannya gitu loh. Nah, sekarang juga sama dengan Bayern Munchen. Kita kan tahu ya Bayern Munchen tuh punya pemain yang cepat, Mane ya. Walaupun Lewandowski pindah ke Barcelona, tapi penggantinya Mane ini kita udah tahu seperti apa gitu loh. Terus juga ada Sané yang mantan pemain Manchester City gitu loh. Terus pemain belakangnya De Ligt ya, itu mantan pemain Juve, itu juga udah nyetel langsung di sana. Apalagi kita tahu pelatihnya Bayern Munchen ini kan masih muda, punya visi yang bagus dan permainannya juga kuat sekali gitu loh. Nah, makanya kita juga nggak bisa ya, yang penting ya kita yang membantu kita nanti adalah fans ya. Karena di mainnya di San Siro, semoga aja itu jadi booster buat pemain-pemain Inter dan Inzaghi gitu loh. Nah, tinggal bagaimana kalau bicara strategi ya kemungkinannya sih Inzaghi kan udah sangat baku ya dengan 3-5-2. Bahkan kemarin waktu kita kalah banyak yang berasumsi bahwa Inzaghi akan coba 4-3-1-2 lah, apalah. Tapi Inzaghi ya karena dia udah terbiasa dan dia yang tahu gitu loh. Nah, terus juga salah satu yang dikritisi juga sama jurnalis Itali bahwa Inter tuh kayak semacam kehabisan tenaga gitu loh, fisiknya. Kenapa? Karena berlari dari belakang ke depan. Memang kan kalau yang namanya 3-5-2 ya itu istilahnya fisiknya jauh lebih terkuras gitu loh. Nah, cuman kita yang paling tahu kan Inzaghi gitu loh. Jadi kita semua serahin ke Inzaghi gitu loh. Nah, menurut sahabat Bung Bob, kira-kira gimana prediksi sahabat Bung Bob nih untuk kita kan mainnya kalau nggak salah malam Kamis ya. Berarti malam ini kan ada Chelsea, besok juga ada Real Madrid, ada AC Milan. Nah, kita di malam Kamis itu kan ketemu dengan Bayern Munchen itu jam 2 ya. Pastikan sahabat Bung Bob nonton seperti apa pertandingannya. Ini kita juga bisa lihat gitu loh. Kira-kira ada nggak perubahannya. Nah, kita berharap trio back kita ini, De Vrij, Skriniar gitu ya. Terus kalau Bastoni diganti Di Marco ya. Semoga aja mereka makin padu gitu. Sebenarnya kalau kita pembahasan tadi itu Skriniar itu sih sebenarnya secara psikologi mungkin kena ya. Karena dia bagus banget musim-musim sebelumnya kan dia bagus banget. Zamannya Conte, zaman Inzaghi musim lalu gitu. Tapi musim sekarang tuh kayak apa ya? Ya mungkin psikologinya karena kan mau pindah ya. Ya kita logika aja lah kalau ditawarin gaji 9 juta, 10 juta sementara gaji 3,5 juta. Dan dia merasa tidak tahu nih masa depannya apakah di Inter apa di PSG. Nah, sekarang kan udah jelas ya. Semoga aja dia bisa fokus karena kan manajemen juga lagi bekerja keras untuk memperpanjang kontraknya Skriniar ya. Semoga ini nggak mengganggu lagi. Kalau memang Skriniar memperpanjang kontrak, kita juga ada tenang sebagai fansnya gitu loh. Kenapa gitu loh? Karena ya dia ini udah bagus banget gitu. Tapi kalau ya semua orang lah kalau banyak pikiran terganggu semuanya pasti performance pasti akan terganggu juga gitu loh.
Nah, De Vrij juga semoga juga diperpanjang kontraknya ya, walaupun dia juga kelihatan sekali ya kemarin itu benar-benar ya seperti, tapi benar juga kata Hakan sih menurut gua, kita tidak bisa menyalahkan pertahanan karena memang di lini tengahnya juga kita juga bermain apa ya, memang kurang bagus gitu loh. Bahkan Inzaghi bilang bahwa setelah kan dia bilang tadi Inzaghi ya, waktu kita 1-0 kita menguasai terus 1-1. Nah, setelah 1-1 sampai 30 menit tuh kita kayak pingsan, dia bilang gitu. Karena kenapa? Sampai gol 3-1 kan. Nah, itu kan udah gua bahas kemarin. Tapi pada dasarnya semoga aja dengan ketemu dengan Bayern Munchen ini Inzaghi bisa memulihkan lagi apa namanya, stamina pikirannya pemain-pemain Inter, semoga lebih fokus gitu loh. Dan kita juga harus membuktikan diri gitu loh bahwa tim-tim Itali bisa lolos melawan tim-tim besar ya. Kan nanti tim Itali kan ada AC Milan, Napoli, Juventus dan Inter Milan gitu loh. Pastilah semua fans Juventus, apa nama AC Milan dan Napoli juga Inter semua berharap kita bisa lolos untuk 16 besar. Karena ini kan bagus buat Liga Italia gitu loh. Jangan hanya sampai mentok di 16 besar aja gitu loh. Jadi pastikan sahabat Bung Bob tetap dukung Inter ya. Kenapa? Karena dia yang karena kitalah yang bisa mendukung Inter gitu loh. Jadi, nah terus satu lagi ya sebelum gua apa namanya sebelum gua tutup ya, sahabat Bung Bob tolong kasih masukan buat gua sebagai Bung Bob, apa kira-kira nih pembahasan berikutnya, boleh sahabat Bung Bob ketik di sini apa kira-kiranya pengen topik apa gitu loh. Karena ya gue pengen konsisten terus memberikan yang terbaik buat sahabat Bung Bob dan buat semuanya gitu loh. Kan gue berusaha lebih baik lagi gitu loh. Yang paling penting adalah kita tetap semangat ya, tetap happy, dan yang paling penting harus sehat ya. Yang paling penting satu lagi adalah karena ini bersifat entertain, kita harus happy aja, ceria gitu loh. Jadi nggak usah kita nggak boleh baperan ya. Karena ini bola, karena ini entertain ya. Sekarang kita tinggal bagaimana mendukung Inter terus. Oke. Nah, untuk kali ini itu aja. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bo.